Ya, baik, malam hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai satu topik yang sudah sering sekali kita dengar, ya. Apalagi kalau kita di Rehoboth, ya, dari dulu tuh selalu diajarin untuk bisa uh, mencermati dunia dan segala isinya, ya. Terus malam hari ini kita akan berbicara seputar all is nothing, satu bahasan yang ringan tetapi sekaligus berat, karena kita ternyata di dalam hidup ini paling sulit ketika kita harus melepaskan segala sesuatu yang kita ingini. Kita lagi senang-senangnya terhadap satu hal, terus kita dengar gitu di gereja atau dimanapun itu, kalau melepaskan segala sesuatu yang kita ingini itu sungguh sulit, ya, sungguh sulit. Maka dari itu sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan di dalam kita mengiring Tuhan Yesus di dalam hidup ini? Ya. Kita tahu bahwa ujung dari pilihan hidup kita untuk mengikut Tuhan Yesus itu berdampak pada gaya hidup kita, berujung pada lifestyle kita. Ya. Jadi ada dua kutub. Yang pertama gaya hidup normal, gaya hidup ekstrim. Kalau gaya hidup ekstrim itu ada dua kutub. Ekstrim banget seperti menggandrungi dunia dan segala isinya, fall in love dengan dunia. Yang ekstrim satunya fall in love with Jesus. Kalau yang normal-normal aja abstain. Kadang kadang ke gereja, kadang militan banget ke gereja, di satu sisi berasa capek, letih, lalu lemes gitu ya. Nah, ketika kita berbicara kepada pilihan, ya, suara lagunya nggak apa-apa. Suara lagunya bisa diapain, langsung cut aja, nggak apa-apa. Suara Pak Topo lebih dominan, Pak. Suara lagunya kecilin aja, Pak. Segini ya, cukup ya? Ya cukup, Pak, segini. Oke. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, kita hidup itu selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Ya. Diperhadapkan kepada pilihan-pilihan untuk apapun di dalam hidup ini pasti kita memilih. Ya. Kita diberi satu kehendak bebas, kita diberi satu kehendak yang benar-benar ya free will, yang mana kita benar-benar bisa menentukan, teman-teman bisa menentukan apa yang akan teman-teman lakuin. Apapun itu, walaupun kita tahu Tuhan beserta kita, beserta dengan ciptaannya, tetapi mengenai pilihan-pilihan di dalam hidup ini, tentu kita diberi kehendak bebas yang disebut dengan free will. Maka dari itu, disinilah yang kita harus mulai mulai harus hati-hati. Ya, selama kita menjalani hidup ini, jika kita tidak hati-hati, maka kita akan jatuh pada pilihan-pilihan yang salah, pilihan-pilihan yang keliru, pilihan-pilihan yang akhirnya bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan yang tidak baik, atau pilihan-pilihan yang akhirnya bisa membawa kita kepada perbuatan yang baik. Jadi banyak sekali ternyata orang Kristen hidup dengan gaya hidup yang ternyata lebih menyerga dengan embel-embel dengan segala kesenangannya. Lalu bisa ya mengejar ambisi pribadi
selebar-lebarnya, seluas-luasnya, tapi tanpa memikirkan kepentingan Tuhan dan sesama. Jadi banyak sekali orang-orang Kristen sekarang yang selfish, yang benar-benar tidak peduli ya terhadap kepentingan Tuhan maupun kepentingan sesamanya. Dan bisa jadi juga di dalam menjalin hubungan atau relationship, atau di dalam menjalin pertemanan, dan di saat membuat keputusan, banyak orang-orang Kristen yang akhirnya juga menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang ia inginkan, terutama dalam hal keuntungan. Ya, bisa juga dengan menyimpan kesenangan tertentu bagi dirinya sendiri. Nah, ini mulai kita mengerucut. Ya, ketika kita berbicara all is nothing, artinya kita sudah mulai bisa mengerti, ya, ada kesenangan tertentu yang mesti kita simpan, yang orang lain tidak tahu, yang hanya tahu hanyalah Tuhan dan pribadi orang tersebut. Nah, kesenangan tertentu ini yang bisa menjadi salah satu penggerak. Ya, kalau misalkan di umur kalian gitu kan, mulai misalkan oke lah tertarik kepada pasangan, atau ketika tuh secara biologis ya mulai ada rangsangan-rangsangan di dalam tubuh ya secara biologis ya, dengan adanya hasrat-hasrat seksual yang mulai bertumbuh, yang mulai tertarik dengan lawan jenis, lalu memiliki kesenangan-kesenangan untuk mencapai sesuatu yang ingin dinikmati ya. Nah, disinilah perjuangan sesungguhnya kita sebagai orang Kristen, di mana ketika kita mulai terjangkiti ya, keinginan-keinginan pribadi yang bisa membawa kita jatuh di dalam dosa. Ada banyak, bukan bicara soal hasrat seksual saja, tetapi ada kesenangan-kesenangan yang akhirnya kalau kita raih itu kita regretnya tinggi banget, kayak aduh gitu, ternyata ya all is nothing. Nah, untuk berubah menjadi all is everything, tentu ini menjadi ada transaksi dari all is nothing menjadi all is everything. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi gimana caranya ya. Dan banyak sekali orang-orang Kristen sekarang, anak muda sekarang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar karena ini sudah zamannya, kata mereka. Bahwa gaya hidup, lifestyle dengan pilihan pakaian dan sebagainya, oke, bukan nggak boleh pilih pakaian, tetapi kita bisa mengerti ya, kalau orang Kristen yang benar-benar tertanam kepada Tuhan, dia bisa secara detail memikirkan apa yang akan ia pakai dengan tepat, yang tentu dengan konsep apa yang kita pakai, pilihan pakaian yang kita pakai, tempat yang kita mau kunjungi untuk supaya kita senang, ya itu oke. Asalkan ketika kita melakukan itu, Tuhan juga disenangkan dengan keputusan kita. Jadi banyak sekali banyak sekali anak-anak muda Kristen sekarang ya dengan gaya hidup yang mereka pertontonkan, mereka sajikan itu menjadi gaya hidup yang begitu berwarna. Artinya setiap anak muda sekarang semakin bebas memilih alternatif untuk apa yang ia lihat, untuk apa yang ia pakai, untuk apa yang ia ucapkan. Nah, dunia dan segala keinginannya itu menyeret begitu banyak anak muda dengan menawarkan keinginan-keinginan untuk bisa dinikmati. Dunia ini mulai membelokkan keteguhan hati anak-anak muda Kristen sekarang. Ya. Kenapa? Karena memang itulah hasrat yang dunia tawarkan untuk membuat setiap kita ya jatuh di dalam sebuah godaan-godaan. Nah, tentu
ketika kita mulai dalam menjadi orang Kristen, kesenangan-kesenangan dan tawaran dunia ini ada yang punya irisan dengan kesenangan-kesenangan Tuhan. Maksudnya kesenangan-kesenangan yang juga bisa diterima baik secara konsep kekristenan maupun di dalam hati Tuhan. Ada irisan, ada persinggungan. Seperti kita harus bisa menikmati seni, kita juga harus bisa menikmati apa yang kita lihat, kita juga harus bisa menikmati apa yang kita dengar. Nah, itu persinggungannya ketat. Hanya yang bisa memilah, ya, hanya yang bisa memilah antara kesenangan pribadi kita, kesenangan dunia, dan kesenangan dari Tuhan. Jadi ada 3 sisi. Kita melakukan segala kesenangan untuk kita jadi satu dengan dunia, dengan diri sendiri, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita tahu, ya, kita mulai tahu harga untuk mengikut Tuhan Yesus, ya, di sepanjang zaman sebenarnya selalu sama. Ya. Yang membuat tidak sama adalah hasrat kita. Ya. Cara jalan mengiring Tuhan Yesus itu maksudnya sama. Mau sekarang, dulu, dan kemudian itu tidak pernah dipermudah, tidak pernah dipersulit juga. Ya. Jadi kalau ada barang yang tidak diakui sebagai asli, tetapi harganya murah, ya, pasti barang tersebut itu palsu. Diakui sebagai asli, tapi harganya murah. Ada barang yang diakui sebagai asli, tapi harganya murah. Berarti barang itu barang palsu. Ya, demikian juga sekarang banyak Injil palsu yang beredar, seakan-akan menerima Yesus tanpa adanya pertaruhan. Ya, mereka mengajarkan asal memiliki keyakinan mereka sudah menjadi umat Allah. Padahal tadi orang-orang seperti ini rentan sekali karena di dalam dirinya masih bisa disenangkan oleh kesenangan dunia. Nah, teman-teman, terkait dengan hal ini, Rasul Paulus mengatakan, jadi bagaimana sekarang, ya, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kita harus merenung malam hari ini bahwa sepanjang hidup ini sebenarnya kita lebih banyak menggirangkan hati kita atau kita lebih banyak menggirangkan Allah. Ya. Lalu adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, itu dibaca di dalam Galatia 1 ayat 10. Jika ada teman-teman yang bisa copy paste ke kolom chat, ya, teman-teman bisa melakukan itu supaya bisa dibaca. Jadi setelah mengatakan demikian, Paulus menunjukkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita juga pasti pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, membuat Paulus harus meninggalkan segala kenikmatan hidupnya. Ya. Sebagai salah satu pemimpin agama Yahudi dengan kehormatannya. Jadi sejak Paulus mengenal Yesus, dia menanggalkan segala sesuatu termasuk jabatan tertinggi, ya, menjadi pemimpin agama Yahudi. Pertanyaannya adalah ketika kita mengenal Yesus, adakah kita rela, ya, kehilangan banyak hal, hak kita, kesenangan kita, atau kita memang ikut Yesus karena kita masih memiliki motif-motif dan ambisi yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perjumpaan setiap pribadi dengan Tuhan Yesus pasti akan membawa dampak, ya, di dalam diri orang yang berjumpa dengan Yesus. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, saya berjumpa dengan Yesus, harusnya saya bisa merasakan perbuatan
perkataan saya yang bisa menyenangkan dia, atau hasrat keinginan yang benar-benar bisa menyenangkan atau melukai dirinya. Ketika dunia menawarkan, ketika dunia menawarkan kesenangan untuk disukai oleh setiap kita, bagaimana caranya supaya yang nothing bisa jadi everything? Kan kita tidak mungkin menjadi orang Kristen yang akhirnya seperti hidup di Nusa Kambangan, di satu pulau terpencil. Orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang mau hidup di tengah keramaian, tetapi ia menjadi garam dan terang dunia. Artinya ada nilai pertukaran yang jelas dari diri teman-teman dan saya. Ketika memutuskan untuk ikut Yesus, orang di sekitar kita bisa melihat true colors atau warna kita. Ya. Karena kalau kita tidak bisa berbeda, maka kita akan menggapai segala sesuatu, dunia ini fana dan kembali ke kefanaan. Nah, supaya yang fana ini tidak menjadi fana, maka kita harus dengan hati-hati mulai membangun karakter yang permanen. Supaya all is nothing menjadi all is everything, pertama harus memang ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mulai harus bisa mematikan setiap potensi-potensi, motif-motif dosa yang ada di dalam diri kita. Ini menjadi satu pergumulan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat Paulus kehilangan segala sesuatu. Adakah itu kita alami juga? Ketika kita berjumpa dengan Yesus melalui doa, melalui ibadah, melalui pengalaman-pengalaman pribadi. Mungkin di antara diri teman-teman sudah ada yang pernah pacaran dan putus, dan itu membuat langit seperti runtuh. Lalu ada yang belum pernah pacaran sehingga berpikir, aduh kayak gimana ya, kayaknya kok pacaran tuh enak gitu. Ya. Saya kenapa membawa hal pacaran? Pacaran ini memang kadang manusia memang sudah harus melalui tahapan ini. Tinggal ketika teman-teman melalui tahapan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, ya, ini tahapan ini akan dilalui dengan cara Tuhan atau dengan cara kedagingan atau dengan cara iblis. Ya, ketika kita mulai merasakan fall in love, ya, kayak tadi hasrat seksual kita mulai muncul, lalu kita mulai mendengar informasi, mulai kita melihat sesuatu tontonan yang mungkin tidak baik atau tidak sengaja kalian melihat film-film drama, lalu ada adegan orang ciuman aja, kissing gitu, itu bisa menimbulkan satu pertanyaan di dalam diri teman-teman. Kenapa saya sudah melalui tahapan ini? Maka dari itu kita harus hati-hati ketika melewati masa-masa ini, karena ketika masa-masa seperti ini, ya, percintaan baik dalam hubungan pria dan wanita maupun percintaan antara kita dengan dunia, kalau kita melalui masa ini kita benar-benar tidak bersandar kepada Tuhan, maka all is nothing. Yang kita lakukan akan berujung kepada sebuah penyesalan dan penyesalan. Jadi ketika Paulus kehilangan segala sesuatu, murid-murid Yesus pada waktu itu juga dan semua pengikutnya juga mengalami hal yang sama. Bahwa siapa yang mengikut Yesus ya, harus melepaskan segala sesuatu. Supaya all is nothing jadi all is everything, kita harus berani melakukan pertukaran pertama dari percintaan dunia menjadi cinta Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mulai berani meninggalkan hasrat dunia untuk supaya kita bisa mengikut Tuhan Yesus. Jadi ini tentu berbicara bagaimana caranya. Ya. Dan ini memang menjadi sulit apabila kita tidak berani melakukan perubahan yang permanen. Supaya kita bisa menghindarkan diri dari terjebak atau dari tertipu, ya. Tertipu oleh hasrat-hasrat murahan, baik itu yang ditawarkan dunia atau yang muncul dari pikiran perasaan kita yang not valuable, yang tidak membawa value Kristus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dari kecil kita sudah banyak dipengaruhi oleh sekitar kita. Ya. Padahal kita punya yang disebut dengan hati nurani.
Tadi waktu Yunike bawa pujian, kita diajak untuk membuka manusia batiniah kita. Kita diajak untuk mulai merenung, masuk masa-masa perenungan diri. Nah, apakah ini cukup hanya kita melakukan perenungan diri? Pertama, memang hal ini harus kita lakukan, tetapi perenungan yang semacam apa yang bisa membuat kita meraih all is everything. Untuk kita bisa menjadikan yang nothing jadi everything, jadi berguna, pertama kita memang harus mengakui bahwa apa yang kita lakukan sekarang ya, hanya akan menjadi hal yang berharga. Ya. Jika kita lakukan dengan sadar bahwa ini untuk kemuliaan Tuhan, yang mana ada kemuliaan diri kita, kemuliaan manusia yang ada di dalam diri kita. Banyak sekali anak-anak muda sekarang kehilangan kemuliaan itu ketika ia melakukan free sex atau seks bebas, atau membiarkan dirinya melihat tontonan-tontonan yang hanya untuk memuaskan hasrat libido yang sesaat itu. Maka ketika kita terlibat di dalam peristiwa itu, all is nothing. Ujungnya adalah regret. Demikian juga ketika kita mengingini barang sesuatu. Bukan tidak boleh kita punya keinginan, tetapi harus check and recheck. Harus membawa hati nurani kita untuk bisa menimbang, mempertimbangkan setiap pilihan. Jadi kita harus mengalami perubahan permanen, yaitu perubahan yang disebut dengan pembaharuan roh, yaitu roh manusia, roh kita, ya, nesyamah kita. Berarti hati nurani kita harus mau didewasakan, ya, supaya kita dapat hidup menurut roh, bukan menurut daging. Ini cara pertama untuk merubah yang nothing jadi everything. Kita harus hidup dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Artinya ketika kita mengingini sesuatu, kita harus berani mengorbankan diri untuk mempertimbangkan melalui perenungan-perenungan pribadi bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang manusia roh, tentu ini bukanlah Roh Kudus. Roh yang dimaksud di sini adalah karakter atau sifat dari Roh Kudus yang diajarkan kepada orang percaya. Dalam hal ini kita harus dapat membedakan antara dipimpin Roh Kudus dan hidup menurut roh. Dipimpin Roh Kudus adalah tindakan Allah mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada orang percaya, baik di dalam batinnya maupun pengajaran firman, maupun melalui pengalaman hidup atau rema. Jadi usaha Tuhan ini dimaksudkan untuk mengubah orang percaya dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Ya. Supaya kita all is everything, kita harus rubah dulu kodrat dosa kita menjadi kodrat ilahi. Setelah kita masuk di dalam kodrat ilahi, maka kita bisa melakukan segala sesuatu itu menjadi berharga. Ada kerinduan-kerinduan, ada kesenangan-kesenangan yang kita tahu bagaimana cara kita melampiaskan, mengeksekusi kesenangan-kesenangan yang ada di dalam hati kita. Sayangnya, ya, banyak anak muda sekarang tidak bisa mengeksekusi atau melampiaskan kesenangannya dengan elegan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka apabila kita tidak elegan melampiaskan kesenangan kita, kata elegan artinya ada Tuhan terlibat di dalamnya, kita menjadi precious, kita menjadi berharga. Ya. Jika tidak, benar ngeri teman-teman. All is nothing. Apa yang kita pikir, apa yang coba kita raih, tanpa kita elegan, tanpa kita melibatkan Tuhan, maka benar-benar ya, kita akan
menjalani hidup dengan letih. Apa sih yang menjadikan dunia itu indah? Sebenarnya yang menjadikan dunia indah adalah bagaimana diri kita, hati kita memandangnya. Bangunan tidak akan berubah, paling kotak berjendela, seperti itu. Kesenangan hasrat kita, paling leisure apa sih? Oke, pergi berlibur, nganggur, nggak kerja, apa semua setelah kerja setahun capek kita perlu liburan. Habis itu leisure, setelah liburan berakhir kita harus kerja lagi, dan itu akan berputar, dan itu akan mengikat, dan sampai di titik tertentu, ya all is nothing. Maka teman-teman, kita harus berani masuk di dalam wilayah kodrat ilahi, dari mengenakan cara hidup yang diwarisi nenek moyang berubah menjadi mengenakan cara hidup anak Allah. Dan ini ada prosesnya. Ya. Roh Kudus menunjukkan karakter atau sifat dan gairah yang sama dengan spirit ilahi. Ya. Dalam kehidupan orang percaya, spirit itu ada dan semakin terlihat orang ini benar-benar memiliki spirit ilahi atau spirit duniawi atau spirit egosentris, egoisme. Saya nggak bisa ditundukkan. Ya, ada orang-orang yang memiliki egoisme tingkat tinggi. Ya. Nah, ini menjadi satu tantangan kita bersama. Ya. Kenapa? Karena ketika orang bisa berubah, masuk di dalam kodrat ilahi, maka keinginan daging kita itu mulai bisa dikekang. Keinginan daging kita yang sudah lama bercokol, ya, bisa kita kerat, dan kita bisa menjadi orang Kristen yang berbeda. Maka dari itu teman-teman, ini yang terakhir. Maka itulah sebabnya orang Kristen harus belajar untuk hidup dalam pimpinan Roh. Ini adalah mutlak. Daging mengerat kita, tetapi kita tahu mulai malam ini kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Ya. Hasilnya adalah seseorang akan mengalami perubahan. Seseorang akan bisa merubah yang nothing jadi everything, jadi something. Tetapi bukan atas everything dan something ini kita jadi sombong. Nanti kalau kita jadi sombong, ya kita akan kembali lagi menjadi nothing. Maka dari itu, tadi dikatakan kita harus berani berubah secara permanen, yaitu memperbaharui manusia batinia atau hati nurani kita. Ya, bagaimana cara membuat hati nurani itu tetap tumbuh dan mati? Dikasih makan. Hati nurani cuma bisa dikasih makan sama firman Tuhan. Maka hati nurani itu akan menuntun kita di dalam pada saat kita mempertimbangkan sesuatu, di mana ketika pikiran manusia kita mengendalikan kita, maka pikiran dan perasaan Kristus yang ada di dalam hati nurani kita akan menegur kita. Jangan kembangbiakan pikiran-pikiran buruk itu. Nah, ini yang cara kedua. Cara kedua supaya all is everything. Pertama tadi, kita harus everything buat Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa mengikis ide-ide manusia dan ide-ide dunia digantikan dengan ide-ide dari firman-Nya. Ide-ide yang bersumber dari kerajaan surga. Seperti apa ide-ide kerajaan surga? Ide-ide kerajaan surga adalah apa yang kita lakukan pertama hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di luar itu, all is nothing. Di luar itu, all is nothing. Jadi kalau kita mulai menggali hidup menurut Roh, ya artinya selalu berpikir, berperasaan, seirama dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Hal ini merupakan langkah ya, untuk menuju kepada keadaan hidup di mana seseorang ya, bebas dari keterikatan dunia
dan bebas dari penghukuman Allah. Kalau ditinjau dari kata-kata, dipimpin oleh Roh Kudus, maka dipimpin atau memimpin menggunakan kata to lead atau take with one to guide, ya, memimpin, membawa seseorang, menuntun. Ya. Dan kalau kita tadi berbicara ada kalimat menurut Roh, ya, tentu kita tahu kata ini sebenarnya sebuah kata ganti, ya, yang memiliki pengertian mengikuti, menuruti, sesuai dengan atau melalui. Jadi kita harus benar-benar ya bisa menuruti segala sesuatu yang bersumber dari manusia batiniah kita. Ini menjadi salah satu resep yang harus kita ingat-ingat, karena saya tahu betapa sulitnya di usia-usia seperti kalian, ya, ketika kalian berada di dalam ajaran yang benar-benar menyengat, ya, di mana ketika kita tadi awal kata saya bilang ada nilai pertukaran, ya, dari orang-orang yang memilih Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia harus berani menukarkan yang tadinya hasratnya pada dunia harus ditukar menjadi hasrat hanya satu-satunya kepada Kristus. Ini kan menjadi ekstrim, ya, bagi kita, dan menjadi bisa enggak gitu. Kalau kita pikir hanya melalui pikiran kita tanpa pikiran dari hati nurani akan berat. Tetapi apabila kita minta, ya, dipimpin oleh Roh, ya, tentu kita akan bisa memperoleh atau mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang baik di sepanjang hidup ini. Ya. Kalau kita ingin benar-benar merubah dari yang nothing menjadi everything, itu ternyata sumbernya ada di dalam diri teman-teman sendiri. Ada di dalam hati nurani. Apakah teman-teman hidup dipimpin oleh Roh atau dipimpin oleh daging? Ya. Maka dari itu, baik kita pacaran atau kita memilih teman pasangan hidup, jangan sampai kita hanya memilih karena hasrat yang nothing itu, ya, yang menjerumuskan. Dan saya membaca berita di surat kabar bahwa banyak sekali anak-anak muda, mau pria maupun yang wanita, terjerumus di dalam pergaulan bebas yang membawa mereka all is nothing. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan menjadi sampah masyarakat. Padahal Tuhan tidak pernah menghadirkan sampah di atas muka dunia ini. Jangan sampai kita menjadi sampah hanya karena kita tidak bisa punya pertimbangan yang baik. Ada banyak sekali orang yang mengawali dengan Roh. Mereka sekolah minggu, mereka konser, mereka melakukan kegiatan seperti yang kita lakukan sekarang. Tetapi tidak sedikit dari mereka mengakhiri hidupnya dengan daging. Ini menjadi sesuatu kekeliruan yang fatal. Ya, tentu kita berharap, saya berharap, semua teman-teman yang di sini sudah mulai bisa membangun hikmat, memiliki karakter-karakter yang seperti yang Tuhan inginkan. Oke, teman-teman, tentu ini menjadi hal yang perlu kita perjuangkan bersama, ya. Oke. Saya tutup dalam doa. Habis ini kita ngobrol, habis ini kita diskusi, ya. Yuk kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur
Sungguh kami mengucap syukur, Engkau telah ingatkan kami, ternyata kami bisa mengubah dari all is nothing menjadi all is everything. Tentu kami ingin berguna bagi Engkau. Kami akan meninggalkan yang tidak berguna, pekerjaan-pekerjaan, pikiran-pikiran yang tidak berguna. Dan kami akan merubah dari nothing menjadi everything. Letakkan kami di dalam keteduhan. Letakkan kami di dalam pengendalian diri yang baik, supaya kami benar-benar bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi pekerjaan-Mu. Bungkus kami, tubuh jiwa roh kami, dalam pengertian kami yang sederhana pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mau hadir di sini. Kami berdoa supaya Home KG6 ini bertumbuh, berkembang, dan menjadikan kami yang hadir di sini menjadi alat-alat untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai kami semua Tuhan. Mulai malam hari ini, kami membuka manusia batiniah kami untuk mengalahkan hasrat kedagingan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Evelyn. Aduh, makasih Pak Topo buat sharingnya. Oke. Kalau kita cinta Tuhan, jadi kalau kita cinta Tuhan atau kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka harusnya keindahan dunia atau keindahan dunia itu udah nggak menarik lagi gitu ya Pak. Oke. Gini, keindahan dunia tetap menarik, tetapi tidak membuat kita jatuh. Daya tarik itu memang tetap ada, tetapi tidak sampai membuat kita tergeletak ketika kita mengusahakan untuk meraihnya. Gitu. Jadi kan memang dunia ini diciptakan dengan tough, dengan sangat baik. Kan Kejadian itu ngomong, dunia memang pasti menggiurkan, tetapi tidak membuat kita yang mengejar itu jadi tersandung. Dosa membuat manusia tersandung ketika mencoba menggapai apa yang ingin diraih dalam hidupnya. Jadi bukan sama sekali tidak menarik. Justru ini tantangan kita. Kalau dunia dibikin tidak menarik, ya nggak ada gedung-gedung, nggak ada mall, misalkan nggak ada kendaraan, orang cuman kayak zaman Flintstone gitu, tidak pakaiannya cuman seperti itu gitu. Tentu itu tidak menarik. Tuhan tidak menginginkan dunia yang seperti itu. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, dunia yang indah seperti ini tidak membuat kita fall in love. Oke? Itu maksudnya. Iya. Terus? Oke Pak, tapi kalau kita sebagai anak muda gitu ya, kita sebagai anak muda, kita pasti merasa, ya Pak, kita masih muda, emang kita nggak boleh ya Pak menikmati hidup gitu loh. Kan kita masih muda Pak, maksudnya kita nggak boleh sih menikmati hidup. Emang menikmati hidup identik nggak Pak sama menikmati dunia? Atau hidup dalam kesenangan dunia menurut Om Topo? Ada nggak keidentikan menikmati hidup dengan menikmati dunia atau hidup dalam kesenangan dunia gitu? Ini tergantung dulu yang dinikmati apa. Kita beribadah juga bisa dapat kenikmatan, artinya. Jadi anak muda gitu, apa sih yang boleh dinikmati gitu? Semuanya boleh dinikmati, asal ketika menikmati itu kita malu-maluin Tuhan enggak gitu. Oke? Semuanya tuh boleh. Hobi lakukan, asal ketika melakukan itu kita ingat. Kita harus ingat ketika kita melakukan hobi, ya, melampiaskan kesenangan, collect everything gitu. Ya, udah gitu.
dan Tuhan terlibat di dalamnya. Ini kan yang menjadi sulit. Kenapa? Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, maka kesenangan itu akan jadi hasrat badani kita aja. Cheap gitu. Terutama maaf ya, kalau kalian udah mulai fall in love gitu. Apa sih yang pertama dilihat? Biasanya memang dulu kalau saya laki-laki, ya pasti lihat parasnya, perempuan gitu, aduh cantik gitu, zaman dulu gitu kan, gitu kan. Cat whistle lah yang sebenarnya itu bullying zaman sekarang, ya. Tentu ini tidak menjadi satu cara yang benar gitu. Ketertarikan ini menjadi nothing, benar menjadi nothing jika kita melihat paras, tidak melihat deep inside. Oke, jadi gimana caranya gitu? Boleh nggak sih pacaran? Ya, manusia batiniah, manusia roh kita harus ditumbuhkan dulu lebih besar daripada hasrat kedagingan kita. Ya, dulu kan gitu saya lihat kan, cuman pakai pandangan mata. Nah, taunya setelah check and recheck, ya mata kan bisa bosan misalkan. Ya, tetapi kalau bicara soal hati yang sevisi, yang mulai selaras, ya tentu itu akan berbeda dengan keputusan yang cuman diambil hanya untuk memenuhi hasrat kedagingan kita. Oke.